Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila jami'il anam syahadatan tunjina min azabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hajan nabiyil karim wa rasuli sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadah bil hikmati wal kalam wa ba'du. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlis Dzikir Khotaman Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah, Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya, tanpa kecuali yang seluruhnya saya hormati. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah, baik puji qadim ala qadim, hudus ala qadim, qadim ala hudus, hudus ala hudus, seluruhnya adalah hak Allah. Allah yang maha terpuji senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya dengan nikmat yang begitu banyak tiada terhingga, jahiratan au kanat batinah, baik nikmat jahir maupun nikmat batin. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, serta nikmat dapat istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah. Alhamdulillah pada malam ini memasuki malam tanggal 6 di bulan Rabiul Akhir 1446 Hijriah,
bertepatan dengan tanggal 8 di bulan Oktober 2024. Kita masih diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan kemampuan untuk dapat duduk berkumpul di majlis zikir yang mulia ini. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga yang pada malam ini tidak sempat hadir, ikhwan kita, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, semoga senantiasa berada dalam rahmatnya Allah, senantiasa berada dalam bimbingan Allah, senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dosa dari Allah, dan oleh Allah dilimpahkan kebarokahan, baik barokah umur, barokah kesehatan, barokah rezeki, barokah harta, barokah usaha, barokah keluarga, barokah anak-anak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas paduka alam yang mulia, panutan kita, ikutan kita, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, dan selalu berusaha, berupaya semaksimal mungkin membuktikan kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau, di antaranya dengan cara mentaati atau menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah aras bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin, para auliyaillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Insyaallah dalam majlis zikir khotaman pada malam ini merupakan pertemuan yang ke-250. Malam Rabu kemarin pertemuan ke-249 saya tidak bisa hadir, namun tetap ada dalam catatan saya walaupun saya nggak hadir. Dan malam ini kita memasuki pertemuan yang ke-250. Insya Allah pada pertemuan majlis zikir khotaman malam ini Al-Fakir ingin menyampaikan sholat yang paling afdol selain sholat fardu 5 waktu. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah, tidak ada waktu yang paling efektif, yang paling efisien, yang paling tepat dan sangat amat berdaya guna untuk seorang hamba Allah taqarruban ala Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah lebih dekat lagi, melainkan jaufal lail, pada waktu tengah malam atau nisful lail, tengah malam. Yang dimaksud tengah malam adalah 1/2 malam, yakni terhitung dari mulai jam 00.00 sampai kira-kira 30 menit lah menjelang sholat subuh. Di tengah malam ini nisful lail atau jaufal lail adalah waktu yang paling efektif, yang paling efisien, yang paling tepat, dan sangat amat berdaya guna bagi siapapun hamba Allah yang beriman
yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah lebih dekat lagi. Makanya para nabi dahulu, para sahabat Nabi dahulu, para aulia Allah dahulu, para ulama salafus solih dahulu, mereka kalau malam sedikit tidur, banyak jaga, banyak melek, tapi meleknya mereka digunakan untuk taqarruban ala Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan memang ketika waktu telah menunjukkan pukul 00.00 hingga kira-kira 30 menit menjelang subuh, itu adalah sa'atul mustajabah, saat-saat diijabahnya doa, saat-saat di mana pintu-pintu langit dibuka oleh Allah. Maka sangat efektif sekali, sangat tepat sekali seorang hamba Allah mendekatkan dirinya kepada Allah di tengah malam, dikala orang lain sedang tidur lelap, sedang dibuai dengan mimpi-mimpinya. Bangun tengah malam untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bermunajat kepada Allah, mengangkatkan kedua telapak tangannya berdoa kepada Allah, sangat efektif. Waktu-waktu seperti ini seyogyanya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan dilewatkan begitu saja. Mumpung kita oleh Allah dikasih umur, dikasih sehat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika umpama seseorang bangun tengah malam, katakanlah jam 00.00 atau jam 01.00 atau jam 01.30 dan seterusnya, tapi tidak dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, misal malah nyetel TV, atau malah buka HP, atau malah melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang dalam tanda kutip bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu sangat amat disayangkan sekali. Ketika siapapun oleh Allah dibangunkan di tengah malam tidak dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sangat amat disayangkan. Sehingga dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr bin As, kepada sahabatnya, ya Abdullah, la takun, wahai Abdullah, la takun, janganlah engkau menjadi misla fulanin, seperti si fulan. Ya Abdullah, la takun misla fulanin kana yakumul laila pataroka salatal lail. Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan yang bangun di tengah malam akan tetapi ia tidak melakukan sholat malam. Jadi kalau kita bangun tengah malam tidak dimanfaatkan untuk sholat malam, itu rugi. Bersyukurlah siapapun yang oleh Allah diberikan pertolongan bisa bangun tengah malam dan ia mampu memanfaatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu karunia dari Allah.
yang karunia tersebut tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang, hanya kepada hamba-hamba pilihannya saja. Dan bangun tengah malam beribadah di malam hari, qiyamul lail, dengan melakukan berbagai macam warna-warni sholat sunnah, atau membaca Quran, atau zikrullah, berzikir kepada Allah, atau bermunajat, berdoa, itu adalah da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang terdahulu. Siapa mereka orang-orang terdahulu? Ya para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para solihin, para aulia Allah. Bahkan beribadah di tengah malam itu oleh orang-orang terdahulu dianggap sebagai hidangan di malam hari, dianggap sebagai hidangan yang lezat di malam hari, sehingga mereka merasakan kenikmatan tersendiri ketika mereka beribadah di malam hari. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Rasulullah melarang kepada Abdullah bin Amr bin As, apabila Abdullah bin Amr bin As bangun tengah malam tapi tidak dimanfaatkan untuk sholat malam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Wa minal laili, dan dari sebahagian malam. Di situ ada min. Minnya menurut ilmu tata bahasa Arab, menurut ilmu nahwu itu minnya min lil ba'd. Min mengandung makna sebahagian, separuh. Dan dari sebahagian malam berarti dari mulai pukul 00.00 ke sana. Fatahajjad, kata Allah, maka bertahajudlah kamu. Jadi beribadah di malam hari, qiyamul lail, menghidupkan malam hari dengan melakukan berbagai macam ibadah-ibadah sunnah, itu adalah perintah Allah, dan itu sangat amat disukai oleh Allah. Dan itu jarang kebanyakan orang mampu melakukannya. Taruhlah kalau umpama ada 100 orang, mungkin dari 100 orang kalau ada 10 orang saja yang bisa bangun tengah malam, itu udah bagus. Ya kita ambil contoh di keluarga kita lah, misalnya keluarga kita semuanya berikut kedua orang tuanya, katakanlah ada 10 orang. Nah dari 10 orang yang bangun tengah malam ada berapa orang? Gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut keterangan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Siti Aisyah, an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia telah berkata, maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asharata rakaatan. Makana tiadalah ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini karena fi'il madi, fa'ilnya mustatir, disimpan, menyimpannya wajib, maka disebut fa'il mustatir wujub. Takdirnya huwa itu dilalanya mufrad muzakkar ghaib, kembalinya kepada Rasulullah. Maka tiadalah ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yazidu, itu menambahkan, fi Ramadan, baik di bulan Ramadan, wala fi ghairi, dan tidak pula Rasulullah menambahkan di bulan-bulan yang lainnya selain bulan Ramadan, ala ihda asharata rakaatan, atas 11 rakaat. Maksudnya
Jadi Rasulullah sepanjang hidupnya, sepanjang tahun, setiap malam, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lainnya selain bulan Ramadan. Intinya selama di 12 bulan dari mulai bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadis Saniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, di seluruh bulan sepanjang tahun Rasulullah setiap malam tidak pernah meninggalkan sholat sunnah sebanyak 11 rakaat. Tapi hadis ini jangan dipakai dalil untuk tarawih. Ini ada juga yang menggunakan hadis ini dijadikan dalil untuk tarawih, sehingga mereka tarawihnya 11 dengan witir 3. Tarawih 8, witir 3, formatnya 4-4-3. 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, berarti 8 rakaat sekaligus 3 rakaat witir 1 salam. Nah, ini kalau menurut para ulama ahli hadis, jadi ghair muwafaqah bainal dalil wal madlul, tidak relevan, tidak muwafaqah, tidak akur, tidak sesuai antara dalil dengan objek yang dijadikan dalil. Ibaratnya jauh panggang ke api. Kita mau manggang sate nih, tapi satenya jauh dari api. Apinya di sini, satenya di sini. Ya kapan matangnya? Nah, begitu. Nah, Rasulullah itu setiap malam sepanjang tahun seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat malam, sholat sunnah malam sebanyak 11 rakaat. Beliau melakukan sholat sunnah malam sebanyak 11 rakaat bukan hanya di bulan Ramadan. Kalau tarawih kan hanya ada di bulan Ramadan. Tapi beliau melakukan sholat sunnah 11 rakaat bukan hanya di bulan Ramadan saja, akan tetapi juga beliau lakukan 11 rakaat ini di bulan-bulan yang lainnya. Maka ketika hadis ini dijadikan dalil, rujukan untuk penerapan tarawih 11 rakaat, itu tadi. Jadi la muwafaqata baina dalil wal madlul. Tidak akur antara dalil dengan yang didalili. Jadi enggak sah kalau menurut para ulama ahli hadis, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan saya, barangkali ada yang mau jawab. Ada yang mau jawab silakan. Enggak juga enggak apa-apa. Pertanyaan saya, Rasulullah setiap malam sepanjang tahun seumur hidup tidak pernah meninggalkan 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lainnya. Pertanyaannya adalah 11 rakaat itu sholat apa aja? Karena kalau kita mau qiyamul lail, mau menghidupkan malam dengan cara melakukan berbagai macam ibadah-ibadah sunnah, terutama sholat di malam hari, itu banyak sholat sunnah yang seyogyanya kita lakukan di malam hari. Nah, pertanyaannya sholat apa aja itu 11 rakaat? Apa tahajud 8, kemudian ditutup witir 3 rakaat dengan 2 kali salam, atau bagaimana? Kali ada yang sudah pernah menemukan itu rinciannya gitu. Tahajud 8, witir 3. Nah, gitu ya. Itu dari itu. Enggak, dari mana itunya dasarnya? Kira-kira apa? Cari dulu dalilnya atuh. Oh, dari hadis anu, riwayat anu, itu kan enak gitu. Itu mah guru aja yang jelasin. Justru saya nanya karena belum tahu. Orang aja disuruh jelasin. Tapi begini, kalau saya punya pendapat begini, silahkan 11 rakaat dengan cara tahajud 8 rakaat dengan 4 kali salam, artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam,
2 rakaat salam, kemudian witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Mangga. Silahkan. Tidak ada yang menyalahkan. Tidak ada yang melarang. Lakukan itu. Tapi kalau mau mengikuti petunjuk saya nih. Tapi ini nggak ada paksaan. Mau diikutin silakan, enggak juga nggak apa-apa. Nih, begitu kita beres wudu tengah malam dengan wudu yang sempurna tentunya, karena kata Nabi, ijakum ta'ila sholah fa'asbigil wudu. Apabila engkau hendak mengerjakan sholat, maka terlebih dahulu sempurnakan wudunya. Baik kita mau mengerjakan sholat fardu yang hukumnya wajib atau sholat sunnah, maka yang paling pertama kali harus kita perhatikan adalah wudunya yang sempurna. Karena kalau wudunya asal-asalan, wudunya enggak benar, wudunya tidak memenuhi syarat-syarat sahnya wudu, wudunya tidak memenuhi keparduan wudu, kesunahan wudunya ditinggalkan, diabaikan, mengakibatkan secara hukum fikih wudunya dinilai tidak sah, maka sholatnya pun enggak akan sah. Jadi wudu jangan dianggap sepele. Itu paling mendasar itu. Jangan asal-asalan. Nah, setelah kita selesai di tengah malam melaksanakan wudu, dan setelah kita membaca doa sesudah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau mau ditambah silahkan. Baca ya Karim ya Wadud ya Latif ya Karim ya Wadud ya Latif ya Karim ya Wadud ya Latif ya Karim ya Wadud ya Latif. Baca 7 kali, kemudian tiupkan pada kedua telapak tangan, kemudian usapkan pada dada 3 kali. Baru tutup sholawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita mau melaksanakan sholat malam. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat tahajud, sebelum kita melaksanakan sholat hajat atau istikharah dan ditutup dengan witir, yang paling pertama kali seyogyanya kita laksanakan di malam hari setelah kita selesai sholat wudu adalah setelah kita selesai berwudu adalah sholat wudu. Sholat wudu. Jadi Rasulullah pernah berkata kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, hadisni, wahai Bilal, ceritakan kepadaku amalan apa yang paling engkau andalkan di dalam Islam dan engkau tidak pernah meninggalkannya, karena sesungguhnya aku sami'tu baina yadayya dapa'na laika fil jannah, karena sesungguhnya aku mendengar suara terompahmu ada di sorga. Coba kamu terangkan, jelaskan kepadaku amalan apa yang paling engkau andalkan di dalam Islam. Kemudian Bilal bin Rabah menjawab, ya Rasulullah, tiadalah aku melakukan suatu amalan melainkan setiap kali aku selesai berwudu, baik di siang hari ataupun di malam hari, aku melakukan sholat sunnah 2 rakaat dengan wudu itu. Namanya sholat wudu. Usolli sunnatal wudu'i rakaataini lillahi ta'ala. Menurut keterangan hadis riwayat yang lainnya, barang siapa selesai berwudu kemudian dia sholat sunnah wudu 2 rakaat, maka niscaya
akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Usolli sunnatal wudu'i rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama setelah Fatihah baca Alam Nasrah. Rakaat kedua setelah Fatihah baca Alam Taro Kaifa. Jadi 2 rakaat membaca 2 surat Alam. Itu 2 namanya surat 2 alam. Alam pertama Alam Nasrah, alam kedua Alam Taro Kaifa. Saya menyebutnya istilahnya dengan istilah surat 2 alam. Karena 2 surat tersebut diawali dengan alam. Kalimat alam, Alam Nasrah, Alam Taro Kaifa. Termasuk kalau kita melakukan sholat qobliyah subuh, jangan baca Fatihah saja. Di rakaat Fatihah setelah Fatihah, di rakaat pertama setelah Fatihah baca Alam Nasrah, di rakaat kedua setelah Fatihah baca Alam Taro Kaifa. Itu ada keterangannya dalam kitab Fathul Mu'in. Bahkan kalau mau, setiap kali kita melaksanakan sholat qobliyah subuh, di rakaat pertama setelah Fatihah kita baca Alam Nasrah dan Alam Taro Kaifa. Di rakaat kedua setelah Fatihah kita baca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, begitu kita selesai sholat wudu 2 rakaat, jangan dulu sholat tahajud, sholat taubat dulu. Sholat taubat dulu. Kita merasa banyak dosa. Karena ada hadis yang mengatakan rezeki seseorang bisa terhalang dengan perbuatan dosa yang belum ditaubati. Boleh jadi kita susah rezeki, mungkin ada dosa kita yang belum ditaubati. Lakukan sholat taubat tiap malam sebelum tahajud. 2 rakaat, nggak usah banyak-banyak. Rakaat pertama setelah Fatihah baca surat Al-Imran. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Di rakaat kedua setelah Fatihah baca surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Beres sholat wudu 2 rakaat, beres sholat taubat 2 rakaat, baru masuk sholat tahajud. Enggak usah banyak-banyak, 2 rakaat. Afdalul amal adwamuha wa inqalla. Amal yang paling afdal, yang paling utama adalah dawamnya, walaupun sedikit. Tahajudnya 2 rakaat tiap malam itu jauh lebih baik daripada tahajud 100 rakaat hanya dikerjakan 1 malam saja. Malam berikutnya tidak tahajud lagi. Mendingan tiap malam 2 rakaat tapi ngereyeuh. Itu jauh lebih afdal. Nah, beres tahajud baca doa tahajudnya. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa ma fihin walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa ma fihin walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin, dan seterusnya. Beres tahajud tadi tobat ya. Tobat dulu, salat wudu 2 rakaat, kemudian salat taubat. Ayat berapa Al-Imran? Nah, salat kalau nggak salah pokoknya lihat di ayat 133 ke bawah aja. 133 ke bawah. Nah, nanti beres sholat taubat 2 rakaat, kita baca istighfar 100 kali. Istighfarnya begini: Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an wala mauta wala hayata wala nusyura. Itu dibaca 100 kali. Beres istighfar 100 kali baru angkat kedua tangan berdoa.
Doa setelah salat taubat baca di antaranya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Beres salat taubat baru masuk sholat tahajud 2 rakaat. Beres sholat tahajud baru masuk sholat hajat 2 rakaat. Berarti udah 8 rakaat. Jadi rinciannya sholat wudu 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, sholat tahajud 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat. Udah 4 jenis sholat. 4 jenis sholat masing-masing 2 rakaat, berarti jumlah 8 rakaat. Ditutup witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Pertama 2 rakaat usolli sunnatan rakaataini minal witri lillahi ta'ala Allahu akbar. Rakaat pertama setelah Fatihah baca surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la sebanyak 19 ayat. Rakaat kedua setelah Fatihah baca Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun sebanyak 6 ayat. Salam, berdiri lagi 1 rakaat, usolli sunnata rakaatil witri lillahi ta'ala atau usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Setelah Fatihah baca sekaligus 3 surah yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Beres witir baru kita baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanadzil mulki wal malakut, Subhanadzil izzati wal azamati wal qudrati wal haibati was sultan wal jalali wal jamali wal kamal wal diyai wal alai wal kibriyai wal jabarut. Subhanal malikil hayyil qayyum alladzi la yanam wa la yamutu wa la yafut huwa abadan subbun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Kemudian kita zikir tauhid la ilaha illallah, tutup dengan doa witir. Allahumma inna nasaluka imanan daima wa nasaluka qalban khashi'a wa nasaluka yaqinan shadiqa wa nasaluka ilman nafi'a wa nasaluka amalan shalihan mutaqabbala wa nasaluka dinan qayyima wa nasaluka al-'afwa wal 'afiyah wa nasaluka tamamal 'afiyah wa nasaluka syukra 'alal 'afiyah wa nasaluka al-ghina 'anin nas wa nasaluka khairan katsira. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa qu'udan wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa tahmidana wa khusyu'ana wa tahassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tutup wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Beres tuh 11 rakaat dengan 5 macam jenis salat. Salat sunnah wudu 2 rakaat, kemudian disambung sholat sunat taubat 2 rakaat, disambung sholat sunat tahajud 2 rakaat, disambung sholat sunat hajat 2 rakaat, ditutup sholat witir 3 rakaat, 11 rakaat. Boleh mau seperti itu, silakan. Atau mau tahajud 10 rakaat, witirnya 1, boleh, nggak ada larangan. Silahkan, terserah kita, tergantung selera kita, pengennya yang mana. Kalau saya itu wudu, taubat, tahajud, hajat, witir, itu kesukaan saya. Jadi 5 jenis sholat dalam 11 rakaat, 5 jenis sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dan keluarga kita juga keturunan kita oleh Allah dijadikan orang-orang
yang selalu berhasrat untuk tetap istiqomah mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Cuma saya katakan waktu yang paling efektif, yang paling efisien untuk kita mendekatkan diri kepada Allah adalah tengah malam. Itu paling efektif dibandingkan dengan siang. Tengah malam lebih efektif. Walaupun tengah siang boleh, tapi kalau tengah malam itu jarang orang bisa melakukannya. Kalau siang orang rajin-rajin, tapi kalau malam mereka tidur pules. Karena setiap manusia tidur itu ada tiga ikatan iblis. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sebelum Al-Fakir mengakhiri tausiah Al-Fakir mengajak, yuk kita sama-sama istiqomah baca zikir jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa bisyan. La ilaha illallah al-aman min jawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hanan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya mari kita sama-sama tutup acara kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa darati aqbata ya jiratal alami ya muhailal judi wal karami. Ya muhailal judi wal karami. Rabbi
barakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhabbatin minal fitani wa muhabbatin minal fitani. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ahya'i minhum wal amwat. Allahumma afrig ala qulubil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mujahidina fi Filistina wa jami' biladil muslimin bi jaya bibika sayyidi rijalil mu'minin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansurhum Allahumma sallim wa ansur min syarril kafirin min syarril jinni syarri Israil. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammad